beliau adalah kakak atau saya manggilnya si Mbak bla 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 bla. Soalnya namanya panjang banget sih Mbak. Itu layanannya nanti bentuk apa maksudnya mulai dari layanan apa aja tuh Mbak? Ketika KL lain punya inisiatif kegiatan statistik, kan harus minta rekomendasi dari BPS Betul. dulu ya. Kalau saya sendiri sih kalau ditanya metodologi juga masih bingung ya gitu. Iya, in case mereka nggak punya opsi. Terus ini saya mau nanya nih, ini kan sedang dibangun nih, berarti manajemen sistem Manajemen layanan datanya, Sisnasnya. Sisnasnya sedang dibangun. Oke. Proyek pertamanya Sisnas apa Mbak? Yang lagi happening, Rexosec. Jadi tahulah kalau kita di apa ya di akhir tahun kemarin sama sekarang gitu dikejar oleh satu program yang prioritas nasional, itu Rexosec. Kita juga tahu bahwa Rexosec ini sebenarnya mandat dari Impres nomor 4 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan ada kesepakatan bahwa BPS sudah harus bisa menyerahkan hasil itu di bulan Juli. Betul. Jadi Juli itu sudah menyerahkan hasilnya. Hasilnya ini nanti akan digunakan untuk sesuatu dong, entah perencanaan kebijakan, entah analisis gitu. Disitulah kita mulai coba pakai Sisnas. Jadi hasil Rexosec itu bukan diserahkan dalam bentuk flash disk atau hard disk gitu, tetapi serah terima ini flash disknya gitu. Ya, tapi sudah kita taruh di dalam satu platform Sisnas ini gitu. Jadi KL yang memiliki kepentingan pasti juga bisa mengakses ke situ. Processing indikator-indikator yang diperlukan juga sudah ada di situ gitu, termasuk kalau misalnya nanti memerlukan processing tersendiri dengan data Rexosec, sebenarnya sandboxingnya juga sudah ada di situ. Jadi kita pengennya gini, walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari Perpres 132 nya kita punya waktu 2 tahun nih sampai 2024 gitu. Cuman berhubung ada yang dalam waktu dekat, ini kita akan coba wujudkan Rexosec ini menggunakan Sisnas. Harapannya sebetulnya di dalam sistem ini kita perlu pembelajaran kan ya, untuk sesuatu yang baru kita pasti perlu pembelajaran gitu kan, walaupun ada uji coba, ada apa gitu, tapi lewat case-case itulah sistem ini nantinya akan jadi matang gitu. Sempurna ya. Iya, jadi ada masukan, ada feedback gitu, ada pengalaman handling juga gitu, handling sistemnya. Oh, kalau KL lain mau minta data itu ternyata dia perlu ini gitu. Sehingga pada saat nanti 2024 batas akhir, kita itu bukan hanya mendeliver Sisnasnya, tetapi sudah Sisnas yang mature, sudah yang siap pakai gitu, sudah bukan yang uji coba lagi, sudah yang orang sudah paham gitu bahwa ada Sisnas, tahu bagaimana cara mengakses Sisnas, dan portofolio dari sistem ini juga udah banyak gitu harapannya. Jadi bukan cuma menyelesaikan, tapi sudah mengoptimalkan dari Sisnas itu sendiri. Saya soalnya mikirnya kan menyerahkan data ya, Mbak ada datanya dulu. Saya mikirnya gitu, backend gitu ya, tanda terima gitu. Berarti sebenarnya datanya tetap bukan datanya tetap di kita juga ya, maksudnya kita membuat sesuatu tampilan yang orang lain butuh apa kita kasih gitu kali ya, mungkin di Rexosec-nya mungkin gitu ya. Jadi datanya tuh nggak perlu kayak diserahkan ke Bappenas. Satu kopi diserahkan ke Kementerian Sosial, satu kopi diserahkan ke Dukcapil, satu kopi gitu. Karena kalau dibuat seperti itu nanti masing-masing update PR lagi kan buat mengintegrasikannya kan. Gitu. Jadi datanya di satu tempat di PDN gitu, di PDN, terus bagaimana mengakses datanya ini kita atur tata kelolanya sehingga setiap kegiatan update nanti kan ini akan dipelihara terus nih, database Rexosec ini kan akan dipelihara terus sehingga setiap kegiatan update itu akan bermuara ke sumber yang sama gitu. Jadi catatan tentang update-nya itu ada di situ gitu, dipelihara. Ini gimana. Berarti ketika instansi lain pun mengupdate sebenarnya kita juga mengetahuan gitu ya. Iya, betul. Karena kan selama ini kan nih kasih nih. Ketika mereka mengupdate kita kan nggak tahu gitu kan gitu ya. Berarti akan dibuat sistem yang seperti itu. Iya. Jadi apapun kegiatan statistik yang ada di KL lain kita tetap dapat informasinya gitu. Maksudnya dari situ kita jadi bisa tahu bahwa si ini udah nggak lagi di sini berdasarkan kegiatan yang ini gitu. Dan semua kalau kayak sekarang kan ya misalnya Riskesdas Riskesdas itu karena dia nggak punya frame datang dulu ke BPS kan gitu. Pinjem dong frame Sisnas untuk dicacah Riskesdas gitu. Terus dia nyacah Riskesdas. Tapi kita nggak tahu kan kelanjutannya apakah frame ini terupdate atau tidak gitu. Tapi di sini
oke, ini kita sepakati sebagai frame awal kita untuk pengentasan kemiskinan gitu. Jadi apapun kegiatan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan itu update-nya akan masuk ke data Rexosec itu. Oh, gitu. Berarti tetap kayak ini ya, memegang pedoman satu data itu tadi Ya, ya, Mbak, betul. ya? Untuk menjawab itu sebenarnya. Jadi bisa beneran loh satu datanya itu bukan satu data versi ini, satu data versi ini, tapi jadi satu data beneran. Itu harus kayaknya Mbak. Saya pengalaman FKP kan kadang gini ya, apa sih? Ya ini datanya mau dipakai yang mana sih Bu gitu. Ya, kita punya data dari instansi ini, kita punya data dari instansi ini, sebenarnya kok BPS punya lagi yang berbeda gitu kan. Itu kan kita jadi kadang sesama instansi itu kadang bingung menjawab gitu ya. Ya Pak, ini rencananya akan disatukan karena memang sejujurnya di ujungnya akan seperti itu juga berarti. Iya, tujuannya sebetulnya supaya kalau untuk program pengentasan kemiskinan gitu, itu database awalnya itu adalah Rexosec yang dipelihara, yang diupdate terus. Yang diupdate terus. Berarti ini akan terus berkelanjutan berarti ya. Yes, akan ada kelanjutannya. Oke, untuk data Rexosec berarti teman-teman akan ada to be continued istilahnya. Belum selesai. Sejauh ini kendalanya apa Mbak? Membangun Sisnas yang mungkin project pertamanya itu Rexosec. Sejauh ini apa yang dihadapi kendalanya? Pemanfaatan PDNS, belum banyak instansi yang menggunakan PDNS. Jadi BPS itu termasuk salah satu yang pertama lah, beberapa instansi pertama yang menggunakan PDNS ya. Jadi PDNS itu di bawah Pusat Data Nasional Kominfo. Di bawah Kominfo ya. Iya, tapi kan kita udah sepakat ya bahwa segala macam data tentang pemerintahan itu, sistem tentang pemerintahan itu kan ditaruhnya di PDNS. Gitu. Jadi kalau membangun sistem sebenarnya kita udah punya experience-nya ya di BPS sendiri, ada beberapa sistem, apalagi tadi terkait GSBPM ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu. Di internal sendiri kita sudah menerapkan dengan sistem-sistemnya gitu. Tetapi memindahkan ini ke PDNS itu juga perlu experience khusus gitu. Jadi kayak apa saja yang harus kita lakukan, dan karena termasuk instansi-instansi pertama, partner buat belajarnya belum ada. Kan biasanya kita belajar dari best practice ya. Nah ini best practice itu belum ada. Jadi kita nanti mungkin yang akan menjadi best practice gitu, belajarnya itu. Kalau di PDNS itu permasalahan itu ada apa? Itu kalau dari sisi teknis ya, terkait SPBE ini. Kalau dari sisi teknisnya kita beda ya, kalau saya teknis IT ya. Kalau dari sisi kegiatan, saya mau bagian nyacah-nyacah. Kalau dari sisi teknis kegiatannya itu udah pasti menjaga kolaborasi. Karena kolaborasi itu diomongin gampang ya. Membayangkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan bersama juga kita sama-sama tahu gitu ya, itu bahwa itu bagus gitu. Tetapi pelaksanakannya tidak segampang membalik tangan kan ya. Koordinasi, kolaborasi gitu. Itu yang tidak boleh menyerah. Melelahkan tapi tidak boleh menyerah, karena sekali kita menyerah nggak akan pernah terwujud kan gitu. Jadi harus terus dibina gitu kolaborasinya, koordinasinya gitu, sehingga mimpi besar ini nggak berhenti cuma di mimpi gitu, tapi terwujud gitu. Itu aja sebenarnya sekarang ini. Nah, terkait kolaborasi kan sebenarnya kalau kita yang di daerah juga kan kadang butuh ngelihat nih yang di pusat udah apa aja sih yang melakukan kolaborasi. Nah, sejauh ini di pusat kolaborasinya sudah seperti apa ya Mbak? Kalau untuk Rexosec ini kan udah jelas ya stakeholdernya siapa aja ya, dengan siapa gitu. Tapi sebetulnya dengan KL lain kita juga punya PKS sebetulnya. Misalnya kayak ini untuk pertukaran data dulu ya, belum sampai pengolahan misalnya gitu ya. Kita udah ada beberapa yang ngumpulin datanya itu nggak bersurat lagi. Oh gitu. Tapi udah pakai API gitu. Jadi pertukaran datanya itu udah jalan rutin. Contohnya sama bea cukai, sama imigrasi, sama ekspor impor gitu. Itu jadi datanya streamnya udah masuk langsung ke kita bisa langsung analisis, kita bisa langsung proses gitu. Terus juga kita juga sebenarnya kalau untuk pemanfaatan data kependudukan juga punya kerjasama dengan Dukcapil gitu. Jadi kita sebenarnya bisa sekarang ini modelnya kalau mau memverifikasi misalnya data kita ini Niki bener nggak? Sekarang kan selama ini kalau kita mau ngentry kan kita nggak tahu apakah Nik ini bener atau enggak gitu. Terus sekarang sebenarnya kita bisa gitu. Nik ini ada nggak di database Dukcapil? Nanti ada bahasannya bener ini ada gitu. Itu jadi itu juga udah bisa. Sekarang ini sebenarnya kolaborasinya baru ke penguatan data supaya kita yakin data yang kita hasilkan itu
kualitasnya terjaga gitu. Itu. Dan kalau beberapa sih memang niatnya untuk mempermudah pertukaran data ya, kayak sama imigrasi itu kan. Jadi nggak perlu lagi lah mereka ngerekap gitu. Cuman data mereka itu adanya apa, kita yang proses gitu. Jadi nggak perlu lagi ini tabel kita, hitungin ya supaya hasilnya kayak gini. Kalau dulu kan gitu ya. Kalau sekarang datanya aja yang masuk, kita yang bangun sistemnya gitu untuk hitungnya. Gitu. Jadi udah sebenarnya lebih mudah juga buat instansi-instansi itu di dalam memberikan data ke BPS. Kalau bahkan daerah dalam angka mungkin masih gitu kali ya, kita deliver tabel, ntar buat surat pengantar, lampirannya tabel, terus baliknya tabel lagi. Gitu. Kalau ini kita udah apa ya, kalau misalnya ternyata yang membuat lama itu adalah memproses tabel itu, datanya aja kasih ke kita, gimana pertukaran datanya, nanti kita yang olahkan sampai jadi tabel itu gitu. Udah ada beberapa inisiatifnya yang kayak gitu. Sudah mulai sangat praktis sekali BPS ya gitu. Karena zamannya dulu kan ya Mbak, DDA kamu tabel sekian sampai sekian ke instansi ini ya, pakai belangko kosong kan, template kosong, terus kita kasih ke instansi yang bersangkutan, dan itu pun kembalinya juga memang kadang agak lambat juga. Berarti maksudnya belum semua juga kayak gitu. Makanya kita tata dari manajemen layanan data supaya nantinya kita nggak perlu kayak gitu lagi gitu. Jadi datanya itu datang sendiri ke kita gitu. Kita udah sama-sama sepaham tentang bagaimana ngolahnya. Mereka juga paham tentang bagaimana menjaga konsistensi data. Udah bukan rahasia lagi dong kalau konsistensi data dari tabel-tabel laporan itu kadang-kadang lupa kenapa bisa gini ya. Tapi dengan itu semua tercatat dalam sistem gitu. Mereka bisa langsung, kalau misalnya di sistem nanti ya kayak bisa tahu apa, kita bisa kan provide kayak trennya tahun kemarin gimana, tahun sekarang kayak gimana. Jadi mereka sebelum ke kita udah bisa lihat dulu, ini kok data kita trennya kayak gini ya. Harapannya sebenarnya mereka itu bisa melakukan apa yang biasanya kita lakukan ketika melihat data gitu. Tetapi karena knowledge-nya nggak ada, silakan gunakan sistemnya gitu. Jadi kayak kita bisa provide sebenarnya nanti di analisisnya itu yang dasar deh, misalnya kalau time series itu ada apa saja yang perlu diperhatikan, itu untuk membantu mereka mengerti datanya mereka sendiri sebetulnya. Berarti sekalian diajari cara baca datanya juga kalinya. Betul. Gitu. Jadi beneran BPS itu memang fungsinya sebagai instansi yang pembina kegiatan statistik. Gitu. Karena memang kalau dibilang sih knowledge-nya instansi itu juga memang tidak seperti kita ya, kalau misalnya kita baca data, ini kok berubah nih, beneran nih gitu. Kadang kan mereka hanya terima data doang gitu. Kalau orang BPS ngelihat tabel kayak udah tahu harus ngapain gitu kan. Ini ada yang aneh nih. Ada yang aneh nih gitu kan gitu ya. Itu harapannya sense itu juga dimiliki oleh semua yang memang menghasilkan data. Sip. Oke, ini seru banget. Cuman karena Mbaknya juga udah mau balik ya ke Jakarta. Jadi makasih nih Mbak Alfa udah ngomong-ngomong tentang sistem informasi, dan saya juga punya knowledge baru tentang Rexosec itu akan seperti apa ke depannya. Bahwa Rexosec belum selesai. Teman-teman tolong dicatat, Rexosec to be continued. Cuman kita juga kayaknya nggak perlu leleh kalau memang, kalau saya sih ya Mbak, pandangannya kalau semua instansi memang berkolaborasi untuk satu data yang kita bilang mungkin agak bersusah payah di kita dulu gitu ya, mungkin kedepannya mungkin akan jadi lebih baik gitu, karena ngelihat sekarang banyak data-data apalagi terkait yang namanya pengentasan kemiskinan itu tuh bingung, ada yang dari dinas ini, ada yang dari dinas ini gitu tuh, kadang orang, maksudnya pegawai pemerintahan daerah pun kadang bingung gitu loh. Kalian pakainya konsepnya kok berbeda-beda, terus yang si ini sebenarnya kenapa tidak disatukan? Dan ini mungkin suatu tujuan yang bagus, membangun suatu sistem informasi yang mungkin awalnya dimulai dengan Rexosec. Jadi buat teman-teman yang berjerih payah dengan Rexosec di saat ini, mari kita yakinkan diri kita bahwa kedepannya data ini akan menjadi lebih baik dan akan dipakaikan untuk terus dipakai gitu, dan berkelanjutan, karena ketika mereka mengupdate kita pun tahu ya gitu ya Mbak. Jadi kita punya history, oh ini data ini sudah terupdate gitu. Oke, terima kasih teman-teman, dan kawan cerita selanjutnya. Terima kasih Mbak Alfa. Sama-sama. Selamat sampai di BPS RI. Ini saya sebenarnya bingung, beliau ini banyak banget ilmunya, jadi saya gitu. Oke, makasih Mbak Alfa. Kirim salam buat teman-teman BPS, dan semoga programmer-programmer yang ada di BPS semakin sehat dan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang memudahkan eksternal juga, tidak hanya eksternal sih, mungkin kita juga karena seiring era digital juga kan ya, menekan kita untuk semakin maju dalam berbagai macam aplikasi. Oke, makasih Mbak Alfa, terima kasih kawan cerita, sampai jumpa di episode berikutnya.